Selamat sore, Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian yang mengikuti ibadah transisi pada sore hari ini, hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020. Dan juga selamat pagi kepada Ibu Bapak, Saudari-saudara sekalian yang mengikuti tayang ulang dari ibadah sore hari ini pada hari Minggu pada tanggal 5 Juli 2020 melalui kanal YouTube Adi Sucipto. Mari kita melihat sejenak warta jemaat sekaligus menjelaskan apa yang disebut dengan ibadah transisi atau ibadah fase pertama ini. Mari kita menyimak sejenak, mempertimbangkan secara bijak beberapa hal, diantaranya memperhatikan bahwa tanggung jawab di dalam merawat dan menjaga kehidupan dan kesehatan bersama adalah bagian dari ibadah dan sikap iman kita. Yang kedua, berdasarkan surat pastoral Badan Pekerja Majelis Sinode GKI dan Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah GKI SW Jateng tertanggal 5 Juni 2020 tentang panduan kebaktian di masa pandemi, maka Majelis Jemaat GKI Adi Sucipto memutuskan untuk mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan, termasuk mempersiapkan infrastruktur gereja, protokol kesehatan, serta kelengkapan teknis lainnya untuk memulai kembali ibadah minggu di era new normal ini melalui beberapa fase. Fase pertama, seperti yang sedang kita jalankan pada sore hari ini, adalah melaksanakan kebaktian umum dengan jemaat yang sangat terbatas pada hari Sabtu sore dan menayangkannya secara daring melalui kanal YouTube GKI Adi Sucipto pada hari Minggu pagi seperti saat ini. Fase pertama kebaktian tatap muka dengan jemaat akan dilakukan mulai pada hari Sabtu ini pada 4 Juli 2020 dengan jumlah peserta yang sangat terbatas dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Fase ini merupakan masa transisi atau uji coba di mana evaluasi akan terus dilaksanakan selama proses ini berjalan dengan memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi serta kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19. Jadi mohon kita semua, jemaat, Ibu Bapak, Saudara sekalian ikut mendoakan dan mendukung supaya proses ini berjalan dengan baik dan pada waktunya nanti kita bisa bersekutu kembali bersama-sama secara utuh dan lengkap. Warta yang kedua, persembahan dalam bentuk tunai. Apabila di antara ibu bapak kita semua yang selama masa pandemi ini rindu sekali untuk memberikan persembahan, namun mengalami kendala dalam teknis penyampaiannya, baik itu untuk persembahan mingguan, bulanan maupun persembahan syukur lainnya, kami akan menyediakan layanan khusus untuk mengantar amplop jika dibutuhkan, maupun menjemput persembahan dalam bentuk tunai ke rumah-rumah ibu bapak, saudara-saudari sekalian. Berkenaan dengan hal itu, maka ibu bapak, saudara sekalian yang memerlukan layanan tersebut dapat menghubungi staf kantor pada hari dan jam kerja. Warta yang ketiga, ibadah berkaitan dengan libur perkuliahan yang telah dimulai, maka untuk sementara Persekutuan Komisi Pemuda GKI Adi Sucipto diliburkan selama bulan Juli 2020. Warta selanjutnya adalah ibadah remaja. Mari kawan-kawan remaja mengundang untuk bergabung dalam Persekutuan Komisi Remaja Online yang akan dimulai di hari Minggu 5 Juli 2020 pada pukul 4 sore. Untuk kawan-kawan semua bisa bergabung di kanal Google Meet yang tertera di layar. Bisa dilihat di layar dan bisa di screen cap supaya tidak terlewatkan kesempatan ini. Warta yang terakhir adalah kita punya juga pelayanan persekutuan anak. Jadi persekutuan anak tetap dilaksanakan dan bagi ibu bapak yang memiliki anak-anak persekutuan anak silahkan mengikuti ibadah online pada setiap hari Minggu jam 8.30 di kanal YouTube GKI Adi Sucipto. Demikian warta jemaat, silahkan kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
kita yang bersuka cita dan bersyukur karena senantiasa Allah menyertai dan memberkati kita. Mari kita bersama-sama memuliakan Dia, meninggikan Dia. Angkatlah hatimu, bernyanyilah dan sembahlah Dia. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Jadilah pelaku firman Tuhan bersama menyembah Dia. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin, 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 amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Sebagai pengikut Kristus, setiap kita berproses di dalam keseharian kita masing-masing. Terkadang ada waktu kita diperhadapkan dengan penolakan dan pertentangan. Dan terkadang di saat itu datang, kita menjadi lemah, kehilangan kerendahan hati, kehilangan belas kasihan, dan kehilangan kelemah lembutan. Mari kita bersama mengaku salah dan dosa kita. Kita masing-masing berdoa pengakuan dosa secara pribadi. Dengarkanlah pengakuan hati kami ya Tuhan. Kami ini yang sering sekali mendukakan hati-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami terus memohon, kiranya belas kasihan-Mu memampukan kami memperbaiki diri kami. Sungguh kasihanilah kami ya Tuhan. Hanya di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin.
berkah anugerah. Dengarkanlah puji dan doa ini ya Tuhan. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Aku naikkan puji dan doa ini demi nama Tuhanku penebus, Putra kekal abadi dan kudus, Juru Selamatku dan Raja semesta. Berita anugerah diambil dari Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Menemukan cintamu, bersukacita di dalam damai sejahteramu. Sungguh biar ku berdiam untuk dekat di hatimu Tuhan. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagumkan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu Tuhan, menikmati damai sejahtera-Mu. Sungguh kedamba hadir-Mu Tuhan. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu.
Segenap hatiku kagumkan kebaikan-Mu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagumkan kebaikan-Mu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama bersatu dalam doa. Ya Bapa, ajarkan kami berdiam dekat di hati-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami untuk sejenak mendengarkan firman-firman Tuhan. Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Perkenankanlah kami, anak-anak-Mu ini, untuk mendengarkan suara-Mu, untuk belajar dari firman pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Semua kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sabda-Mu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membuka Alkitab kita. Kita baca Matius 11 ayat 16 sampai 19, dilanjut ayat 25 sampai 30. Matius 11 ayat 16 sampai 19, dilanjut ayat 25 sampai 30. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kamu tidak bergabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat ke-25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut
dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat sore Bapak Ibu, dan selamat pagi buat Bapak Ibu yang besok pagi mengikuti ibadah gitu ya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, sungguh senang untuk akhirnya ya ada orang-orang yang boleh turut hadir bersama dengan kami pada hari ini bertatap muka meskipun masih sangat terbatas. Ya Bapak Ibu yang terkasih, kira-kira apa sih yang di benak Bapak Ibu ketika kata menentang itu diucapkan? Konflik, ada konflik. Kemudian apa lagi? Kalau mendengar tentang menentang, selain konflik, apa? Halo? Ada dua kubu begitu ya. Terus artinya sendiri itu kan menentang itu kan melawan atau memerangi begitu ya. Melawan atau memerangi. Nah, biasanya ketika kata ini diucapkan, konotasinya kebanyakan konotasi yang negatif. Betul ya? Konotasinya negatif. Nah, kalau kita melihat sejarah kehidupan manusia Bapak Ibu, yang namanya perubahan di dalam kehidupan kita itu tentu sudah akrab di dalam telinga kita. Dunia itu terus berputar, dunia itu terus berubah, dunia itu terus berkembang. Dan di dalam setiap perubahan apapun juga pasti terlebih dahulu diawali dengan pertentangan. Ya kan? Pasti ada orang-orang yang gak suka dengan perubahan itu. Ada pertentangan terlebih dahulu. Orang menentang keadaan untuk meninggalkan zona nyamannya dan condong tidak terlalu suka dengan perubahan. Ya. Tentu tidak banyak perubahan yang berjalan mulus selama ini. Ya. Seringkali perubahan diikuti juga dengan pertentangan yang lebih besar atau bahkan peperangan dan perpecahan. Mengapa bisa terjadi? Apakah mungkin karena manusia tidak suka dengan perubahan, tidak suka menerima kritik? Apalagi kalau benar-benar sudah masuk zona nyamannya begitu ya. Belum benar-benar mendengarkan argumen dari pihak satunya aja sudah menutup diri terlebih dahulu. Sudah menolak. Sudah tidak mau mendengarkan. Nah, biasanya ini pula yang menjadi keluhan anak-anak, ya, keluhan anak-anak muda kepada orang tuanya. Biasanya. Karena kayaknya mama papa tuh beda deh mikirnya. Atau juga banyak terjadi di dalam organisasi-organisasi tertentu yang mix ya, antara orang muda dengan generasi yang mungkin sudah terlalu nyaman begitu. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, bahkan bisa saja di gereja sendiri terjadi banyak kasus yang mirip-mirip seperti ini. Kalau dilihat dari sudut pandang masing-masing memang ya semuanya benar ya. Semuanya benar. Gak bisa ketemu di titik tengah kalau tidak ingin mendengarkan satu sama lain. Misalnya
misalnya saja. Dulu kalau di gereja penggunaan gadget itu kan kayaknya tabu banget gitu ya. Betul ya? Wah, gak boleh pendetanya khotbahnya gak boleh pakai yang elektronik. Atau mungkin lilinnya gak boleh pakai elektronik. Atau apa. Tapi seiring dengan perkembangan zaman itu, kita justru dipaksa dengan teknologi. Sebagian besar kegiatan keagamaan pada saat ini hampir tidak bisa berjalan kalau tanpa ada teknologi, gadget. Ya, Bapak yang dikasihi Tuhan, kehadiran Yesus di dunia pada dasarnya juga ingin menentang apa? Yesus ingin menentang apa yang kurang benar, menentang kenyamanan-kenyamanan orang-orang yang berkuasa atau sok merasa berkuasa, bahkan menentang pemuka agama pada zaman itu. Yesus berani membawa pertentangan dan menghadirkan kegelisahan-kegelisahan untuk orang-orang yang sudah terlanjur nyaman dengan kehidupan yang tidak benar. Bahkan ketika lahir sekalipun, Yesus sudah membawa kegelisahan untuk Raja Herodes, ya kan? Herodes memerintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki. Nah, pada Matius pasalnya yang 11 ayat 16 sampai 20, Yesus juga menyampaikan sebuah kegelisahan melihat orang-orang dewasa di sana yang bertingkah seperti anak kecil. Yesus merujuk pada anak-anak yang memainkan permainan pernikahan maupun pemakaman. Nah, gambaran ini digunakan Yesus untuk menggambarkan sebuah reaksi kekanak-kanakan sebagian orang dewasa pada zaman itu, sezamannya. Intinya adalah bahwa orang-orang selalu mencari kesalahan Yesus karena mereka sudah memiliki pemikiran tersendiri dan konsep terhadap Mesias penyelamat yang tentunya berbeda dari yang Yesus tawarkan. Akibatnya mereka menolak Yesus. Bahkan Yesus juga membandingkan dengan Yohanes Pembaptis yang hidupnya juga sebetulnya nggak biasa ya. Kehidupan Yohanes Pembaptis itu kan eksentrik banget gitu ya. Orang-orang Yahudi tidak mempermasalahkan, tidak disebut orang gila, tidak disebut sebagai kerasukan setan. Tapi kalau Yesus, wah disalah-salahin, dicari-cari lah. Nah, kemudian dilanjutkan di ayat 20-24 yang berisi kecaman Yesus kepada orang-orang yang tidak menerima Dia, dan di ayat 25-30 di sana disebutkan di sana merupakan sebuah undangan bagi mereka yang menerima Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita pada minggu ini cukup menarik ya. Nah, waktu saya mempersiapkan khotbah minggu ini, saya berpikir dan saya sendiri terkunci dengan kata menentang itu. Saya berpikir temanya itu jangan terus menentang. Tapi kok kayaknya Yesus datang itu sebetulnya untuk menentang loh. Yesus sendiri hadir juga untuk menentang keadaan yang ada. Yesus sendiri melakukan perubahan yang tentunya dilalui dengan pertentangan-pertentangan. Namun kemudian tersadar akan pentingnya kata terus. Jangan terus menentang. Coba kalau tidak ada kata terus itu. Jangan menentang. Suasananya langsung berbeda ya. Suasananya langsung menjadi sebuah larangan, sebuah
suasana yang sangat diktatorat gitu. Seakan-akan kok menentang aja nggak boleh. Ya. Pertentangan adalah sebuah hal yang baik, saya rasa, jika dilakukan atas dasar kasih, jika dilakukan dengan kasih. Dan pertentangan juga harus diikuti dengan sebuah dialog. Ada diskusi, ada percakapan satu dengan yang lain. Ada momen di mana masing-masing mau saling mendengarkan. Di satu sisi mungkin memang kita tidak boleh terus-menerus menentang. Tetapi jangan dijadikan alasan ini sebagai sikap anti kritik. Barangkali kita menjadi oknum-oknum yang alergi terhadap suara orang lain karena kita merasa diri kita lebih berkuasa, status sosialnya lebih tinggi, merasa lebih hebat daripada yang lain. Atau jangan-jangan kita juga menjadi orang yang menyuarakan pendapat tetapi juga tidak memiliki kasih untuk mendengar pendapat yang berseberangan. Kuncinya adalah mendengar dan berdialog. Mendengar artinya juga mau memikirkan bersama, memikirkan pendapat yang lain, bukan hanya biar dia lega. Bapak Ibu yang terkasih, menurut jendela Johari, teori jendela Johari begitu ya, ada 4 bagian kehidupan manusia itu kan dibagi 4 gitu. Jendela yang pertama itu aku tahu, orang lain tahu. Yang kedua, aku tahu, orang lain tidak tahu. Kemudian yang ketiga adalah aku tidak tahu, tapi orang lain tahu. Dan yang keempat, kita sama-sama tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Artinya apa? Artinya sebetulnya di dalam diri kita masih ada bagian yang diri kita sendiri pun tidak tahu. Dan itu hanya bisa diperlengkapi oleh orang lain yang melihat ketidaktahuan kita. Jika kita sama-sama tidak ingin mendengar satu sama lain, saya rasa tidak akan ada kasih di dalamnya, bukan? Sistem pemerintahan demokrasi seharusnya bisa menjadi satu contoh yang baik, yang amat baik jika dilakukan dengan benar. Karena dengan sistem ini sangat terbuka dengan sebuah ruang diskusi. Lalu bagaimana dengan gereja? Bagaimana dengan kita? Di dalam sejarah pun gereja dicatat, gereja sering menjadi sebuah komunitas yang lebih otoriter. Apa yang dikatakan pendeta itu pasti benar. Gereja juga sulit membuka ruang berdiskusi, terutama terkait hal-hal teologis. Secara teologis banyak gereja yang wis lah, pokoknya ngene. Kalau sudah main pokoknya itu kan ya susah ya. Pokoknya begini, manuto, nuruto sama pendeta nih. Jangan-jangan justru ketiadaan ruang untuk berdiskusi inilah yang membuat gereja menjadi tempat yang enggan didatangi, terkhusus anak-anak muda. Karena ketika mereka punya keresahan, ketika mereka punya kegelisahan, sudah dicap sesat. Kamu tuh harusnya tuh percaya aja. Bumi diciptakan begini ya begini. Nggak bisa diganggu gugat. Tidak membuka ruang berdialog. Ingin bertanya atau memberi masukan, tentu sudah langsung dipukul dengan ayat-ayat Alkitab lagi. Ya kan? Baru bingung, baru ini.
Kamu tahu nggak ada di dalam, ada tertulis dalam Alkitab, bla 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 bla. Ya, karena tidak ada diskusi ya, jadi udahlah males. Ya, di ayat yang ke-28 Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus sendiri dalam kehidupannya di dunia membuka banyak ruang untuk berdialog dan diskusi bagi mereka yang membutuhkan. Misalnya ketika peristiwa perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan Samaria yang punya banyak suami itu, Yesus tidak langsung menghakimi. Yesus membuka ruang untuk berdiskusi, berdialog bersama dengan wanita. Kita bisa memandang sebuah kelegaan yang diberikan Yesus juga terkait jawaban-jawaban atas pertanyaan dan keresahan kita. Yesus membuka dirinya untuk kita bisa datang jika Yesus saja tetap membuka ruang untuk berdiskusi. Bagaimana dengan kita? Sebagai gereja, sebagai pelayan, sebagai orang tua, apakah kita juga tetap membuka tempat untuk berdialog? Masihkah kita terus menentang pendapat yang tidak sesuai dengan keadaan kita tanpa mau juga mendengarkan? Kalau sudah sama-sama tidak mau saling mendengarkan, kan menjadi sulit ya. Menentang menjadi bermakna negatif jika tidak ada dialog dan kasih Allah di dalamnya. Yesus sudah menyediakan ruang kelegaan. Biarlah kasih Allah juga berbicara dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Jemaat sekalian, mari dan bangkit berdiri, kita merespon firman Tuhan yang telah dengarkan. Kita mengingatkan kembali pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan umatnya, pemulihan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk, Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa syafaat kita. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur memiliki Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang selalu terbuka tangannya di dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Bapa, jikalau kami seringkali enggan untuk mendengarkan satu sama lain di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pada kesempatan kali ini kami hendak menaikkan doa-doa permohonan kami, terkhusus untuk COVID-19 yang
masih cukup tinggi ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap tenaga medis, dokter yang berjuang untuk memulihkan rekan-rekan kami yang lain. Kami juga berdoa untuk setiap pasien yang telah terpapar penyakit ini ya Bapa. Mari Tuhan hiburkan dan Tuhan yang berikan kekuatan untuk mereka. Juga untuk kekasih-kekasih kami, anggota jemaat GKI Adi Sucipto yang mungkin sedang mengalami lemah tubuh, sedang sakit. Mari Tuhan juga sertai mereka, pulihkan keadaan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa untuk anak-anak kami yang tengah mempersiapkan diri mereka untuk menempuh tahun ajaran baru, terlebih dengan cara-cara yang baru di tengah pandemi ini ya Bapa. Untuk setiap pemilihan sekolah, untuk setiap pemilihan universitas, kami menyerahkan semua. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh beracara di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa untuk persiapan ibadah onsite setiap gereja, terkhusus GKI Adi Sucipto ini ya Bapa. Kami hendak membuka kembali ibadah kami. Biarlah kami boleh mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan yang memberikan kami hikmat, kebijaksanaan, agar ibadah kami tidak membawa penyakit, tetapi ibadah yang menghadirkan kehidupan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persiapan pernikahan kekasih kami dari Kak Galuh Sekardita Buana dan Kak Julius Ardi Nugraha. Meskipun di tengah pandemi seperti saat ini ya Tuhan, biarlah kasih Tuhan boleh terus melingkupi mereka dan keluarga. Tuhan berkati setiap persiapannya. Kami juga mengucap syukur untuk kekasih-kekasih kami yang berulang tahun, untuk Saudara Yeremia Iswahyu Anindito, Bapak Kristiawan Wahyudi, Saudara Michael Surya Secoadityo, Ibu Claudia Jeniana, Bapak Antok Setiowibowo, Anak Angelina Julieta Daniela, dan juga kekasih kami yang merayakan ulang tahun pernikahan, untuk Bapak Anang Istiawan dan Ibu Esther Yunike. Kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan mari Tuhan sendiri yang boleh terus memegang kehidupan anak-anak-Mu ini. Kami percaya tantangan di depan hanya boleh terjadi karena kuasa Tuhan dan boleh dilalui atas penyertaan Tuhan. Ya Bapa, inilah doa-doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, marilah kita saat ini kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu tadi yang sudah memberikan persembahan di depan,
tidak usah bersemangat lagi, Bapak Ibu yang di rumah bisa men-scan QR yang ada di layar untuk memberikan persembahan melalui transfer. Persembahan kali ini akan didasari dari ayat firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari dengan penuh syukur kita menyampaikan persembahan kita dan bernyanyi. Sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, seibrinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Bait yang kedua dinyanyikan oleh jemaat wanita. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup Bersama-sama. kita. Kasih-Nya tak Maka pegang untuk berdiri. mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat penyertaan-Mu kepada kami, untuk segala kecukupan yang kami miliki sampai dengan saat ini ya Bapa. Dan izinkan kami Tuhan saat ini membawa sedikit dari apa yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan, persembahan ini dapat menjadi sarana untuk pelayanan di tempat ini Tuhan, juga pelayanan bagi orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Berkati setiap tangan, setiap majelis yang akan mengelolanya dengan kebijaksanaan Tuhan, supaya semuanya itu hanya untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mohon ampun jika dalam kami membagikan persembahan ini ada dosa dan kesalahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersama terus bertekun di dalam segala tantangan, bahkan penolakan-penolakan yang ada di dalam hati kita, konflik kehidupan ataupun konflik antar relasi di antara kita. Mari kita bersama-sama beri kesempatan untuk Tuhan memimpin segala proses kehidupan kita. Nyanyikanlah nyanyian pengutusan kita, adakah tempat baginya? Adakah tempat baginya yang menanggung dosamu? Yesuslah ketuk hatimu, sambutlah penebusmu, berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Bila hanya nikmat dunia yang kau kejar selalu, di manakah tempat Yesus untuk memimpin? Bait kedua dinyanyikan oleh jemaat wanita saja. Bila hanya nikmat dunia
baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Adakah tempat baginya yang telah mencurahkan seluruh berkat bagi kita semua? Hari inilah saatnya, karena Tuhan siap sedia bagi kita. Dinyanyikan kaum pria. Adakah tempat baginya yang mencurahkan berkat? Hari inilah saatnya, hari Tuhan telah dekat. Hari inilah saatnya, hari Dengan seluruh Tuhan hati telah bersama-sama kita berikanlah tempat dekat. baginya. Berikanlah tempat baginya Dan dengarkan sabdanya. dan dengarkan Mari sabdanya. bersama membuka pintu hati kita. Bukalah pintu hatimu, Sambut Dia segera. sambut Dia segera. Bapak Ibu yang terkasih, ibadah kita telah usai dan mari kita melanjutkan ibadah kita di dalam kehidupan kita masing-masing dengan hati yang penuh mengarah kepada Tuhan dan juga sesama kita. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Biarlah kasih Allah boleh beserta dengan kehidupan kita, dan kita boleh dipeluk dengan sayapnya, dan hikmat Tuhan boleh melingkupi kita di sepanjang kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah ini telah selesai. Kami berterima kasih kepada Ibu Bapak yang hadir dalam ibadah transisi pada sore hari ini, maupun kepada para sahabat GKI Adi Sucipto yang memberikan apresiasi melalui kanal YouTube. Silahkan memasukkan komen untuk apresiasi maupun saran, kritik supaya ibadah transisi berikutnya menjadi lebih baik lagi dan dapat menjangkau semua orang yang mengasihi Tuhan. Majelis Jemaat GKI Adi Sucipto juga mengucapkan terima kasih kepada Penatua Agatha Karis Wibisono Putra yang sudah berkenan untuk melayani pemberitaan firman Tuhan. Majelis Jemaat juga berterima kasih kepada seluruh tim ibadah yang sudah bertugas. Kiranya pelayanan Ibu Bapak Saudara sekalian menjadi berkat bagi jemaat. Dan akhirnya teruslah berpengharapan di dalam Tuhan. Di tengah pergolakan saat ini akibat pandemi COVID-19, ikuti selalu imbauan pemerintah, stay at home, lakukan perilaku hidup sehat, bersih dan sehat, gunakan masker dan jaga jarak fisik ketika beraktivitas di luar ruangan. Sampai bertemu kembali minggu depan, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati.
selamat baginya yang menanggung dosamu. Yesus telah ketuk hatimu, sambutlah penebusmu.